satu-satunya pengharapan. Mari kita pelajari pujian ini. Angkat pujian ini dari hatimu. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Engkaulah ya Tuhan, satu-satunya pengharapan bagi kami. Engkaulah ya Tuhan, sumber sukacita kami. Engkaulah ya Tuhan, sumber jawaban doa kami, yang sanggup meluputkan kami, yang menghiburkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan hati kami, memulihkan kekuatan kami. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Buat kasih-Mu yang selalu mencari kami untuk kami datang kembali dan selalu bersekutu dengan Engkau. Kami hendak bersyukur Tuhan kalau hari ini, pagi ini kami boleh beribadah menguduskan hari-Mu. Dan Tuhan perkenankan kami di minggu terakhir daripada bulan November. Tuhan, begitu banyak hal yang kami lalui di belakang, tapi Tuhan kami hendak bersyukur. Luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa kasih-Mu, luar biasa anugerah-Mu. Tak pernah Engkau membiarkan kami sendiri melaluinya. Tak pernah Engkau membiarkan kami di dalam kekalutan. Selalu ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak pernah Engkau mempermalukan orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Pagi ini kami mohon Roh Kudus akan mencelikan mata rohani kami, telinga rohani kami. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami. Tangan Tuhan yang besar diletakkan di atas setiap kepala kami. Anak-anak sekolah minggu yang sedang dengar firman Tuhan juga, dan guru-guru yang melayani Engkau, urapi juga dengan urapan-Mu yang luar biasa. Maupun di tempat ini kami semua Tuhan, sehingga kami pulang tidak dengan seperti kami datang, tapi kami dibaharui, kami dibangunkan, kami dikuatkan, bahkan kami berubah oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tutupan darah Yesus bagi kami semua dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Tapi kita bersyukur negara berdasarkan Pancasila masih memberikan kebebasan umat Tuhan untuk beribadah. Masih diberikan kebebasan untuk baca Alkitab, tapi kita nggak mau baca Alkitab. Sehingga hidup kita nggak dituntun. Sehingga hidup kita menjadi mengalami masalah demi masalah. Karena apa? Kita berjalan tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dalam bulan ini, dalam minggu-minggu ini, topik kita adalah tentang hubungan. Hubungan bagaimana hidup kita, saudara. Dari sejak lahir sampai kita mati, itu ceritanya adalah hubungan. Yaitu hubungannya yang benar adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Orang tidak akan bisa hidup bahagia, berhasil, sukses kalau dia hanya terhubung dengan Tuhan tapi berantakan hubungannya dengan sesama. Gak mungkin. Demikian juga orang yang hanya terhubung dengan sesama bagus tapi gak terhubung dengan Tuhan, maka ketika mengalami masalah bentrokan langsung habis. Jadi Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan luar biasa. Ketika kita memiliki kasih kepada Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita, itu dikatakan hukum yang terutama dan pertama.
Lalu kita mengasihi sesama kita dengan juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan itulah yang membuat kita akan sukacita, kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin baik hari lepas hari. Nah, saudaraku yang terkasih, kami undang kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9. Yuk kita semua bangkit berdiri semua. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan padamu menyertai semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kalau kita baca tadi dalam kitab Filipi 4, itu Paulus sedang mengingatkan jemaat Tuhan yang di Filipi. Nasihatnya yang terakhir adalah tentang membangun hubungan. Pada masa sekarang, di zaman akhir ini, mengapa Alkitab berkata, di akhir zaman aku akan memulihkan hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak. Itu berbicara di akhir zaman, tantangan gereja Tuhan, tantangan saudara dan saya adalah masalah membangun hubungan. Makanya di dalam minggu-minggu yang lalu kita mengerti bahwa hubungan akan tetap eksis ketika kita memiliki kasih yang tanpa syarat itu, saudara. Bagaimana Yesus menerima kita sebrengsek apapun kita, ketidaksetiaan kita, apa segala hal, bolehlah ditambahkan. Ngerti ya saudara? Ngerti? Sehingga kalau dalam rumah tangga, itu dalam kitab Efesus, memiliki kasih Kristus, maka rumah tangga itu dia akan bisa tetap menerima pasangannya. Ingat dalam kisah Hosea dengan Gomer. Itu adalah kisah di mana Tuhan bilang kepada Hosea, jadi si Gomer ini diambil dari orang yang gak benar. Ya, gak benar hidupnya. Menikah. Lalu setelah menikah berselingkuh lagi dia, lari lagi dari rumah, kawin lagi entah sama siapa. Tapi Tuhan bilang, jemput lagi istrimu. Nah, di sini kita mengerti bahwa makanya kenapa Alkitab berkata Tuhan membenci perceraian. Mengapa saudara? Karena perceraian atau ada tantangan itu berbicara hubungan yang putus. Padahal sebenarnya kita nggak bisa putus hubungan. Nah, hari ini, mari kita akan belajar Filipi 4 ayat 2-9 tentang membangun hubungan. Slide berikutnya. Saudara, dalam hidup kita, dari lahir sampai dengan meninggal, proses kita mulai dari kecil sampai kita mati, sekali lagi itu berbicara hubungan. Ya? Halo? Saudara, betul ya? Ya. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa hubungan, saudara. Nah, oleh sebab itu, mengapa hubungan harus dijaga? Kenapa kita setiap hari itu sebenarnya berbicara bagaimana kita memaintain
menjaga, membina, membangun hubungan. Karena apabila hubungan tidak dibangun, akan putus. Kalau putus, berarti apa saudara? Apa yang akan terjadi kalau putus? Hah? Pernah nggak saudara pikirkan? Kamu putus hubungan dengan orang tua, kamu putus hubungan dengan misalnya siapa? Dengan gereja, dengan siapa? Yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Kita. Ya. Karena sekering sekali sekarang di zaman sekarang ini buat surat di koran. Gak ada lagi hubunganku dengan si A. Dia enggak lagi anakku, dia enggak lagi orang tuaku. Ada kan? Ada. Saudara. Itu mengerikan saudara. Ketika hubungan putus itu berbicara tidak ada pengampunan di sana. Ya kan? Tidak ada pengampunan di sana. Kalau kita tidak mengampuni, maka gimana saudara? Orang yang gak mengampuni tidak akan pernah tenang hidupnya saudara. Wajahnya itu gak akan pernah berseri. Nah, nanti kita akan belajar di sini, ya. Nah, lalu saudara, mari kita akan belajar yang pertama, saudara, membangun hubungan. Dari ayat yang kedua di sini, saya akan ulang sekali lagi ayat kedua ini di dalam kitab Filipi 4 tadi ayat 2. Di situ Paulus menyebutkan ada dua nama pelayan Tuhan, namanya Euodia dan Sintike. Ini pelayan karena di dalam ayat 3 dikatakan nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya Euodia dan Sintike ini pelayan Tuhan yang luar biasa, mengasihi Tuhan luar biasa. Tapi satu waktu mereka tidak sehati, tidak sepikir. Nah, ya saudara, lalu saudara kita akan belajar di sini. Apa yang membuat ini? Pertama kita akan belajar bahwa sebagaimanapun seseorang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ingat tadi saya panggil ke depan, tidak ada keluarga yang tanpa apa? Masalah, perselisihan. Ngerti ya? Saya tanya nih, angkat tangan yang di ruangan ini. Siapa yang tidak pernah berkelahi sama mamanya, sama papanya, sama istrinya, sama anaknya, sama menantunya, sama iparnya, sama tetangganya? Siapa yang pernah mengaku dosa? Angkat tangan. Amin. Artinya kita itu nggak sempurna. Dan oleh karena itulah mengapa Allah itu turun menjadi manusia, supaya dia bisa membangun kembali hubungan yang rusak. Nah, nanti kita akan lihat poinnya ini. Nah, jadi membangun hubungan itu berbicara kita setiap hari belajar membangun kesehatian. Tapi kesehatian hanya bisa dicapai ketika kita dalam Tuhan. Ya, coba kita akan baca pelan-pelan nih ayat ini ya, ayat 2. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati, sepikir. Nah, saudara tidak akan bisa membangun hubungan sehati, sepikir, suami istri, orang tua anak, dengan keluarga, kalau kita tidak dalam Tuhan. Karena nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai firman Allah beda. Makanya sangat penting, seperti Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata di akhir pelayanannya, Yosua berkata, kalau kalian mau ibadah kepada siapa saja, tapi aku dan seisi keluargaku, aku akan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Yosua ngerti hidupnya adalah membangun hubungan. Tetapi hubungan tidak akan bisa dibangun, tidak akan bisa diselesaikan tanpa Tuhan. Kesehatian, sepikir, hanya bisa ada ketika kita sama-sama dalam Tuhan. Saya akan bisa memahami suami saya,
dengan kata-katanya, dengan perilakunya, anak saya ketika saya berpikir dengan konsepnya Tuhan. Kalau dipikir dengan konsepnya wanita atau orang tua atau kedagingan, mungkin emosi aja. Ngerti saudara ya? Jadi makanya sangat penting kenapa nikah rumah tangga harus sama-sama di dalam Tuhan. Karena kita melihat banyak kasus di dunia ini, orang yang membangun rumah tangga tapi tidak sehati, tidak sepikir, tidak seiman dalam Tuhan, ujungnya pasti pecah. Dan di dalamnya itu nampak aja sepertinya bagus, padahalnya enggak. Ya, saudara. Nah, jadi membangun hubungan, berbicara bagaimana kita bisa membangun kesehatian, sepikir dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya harus bisa memikir polanya Ibu Tobing. Ibu Tobing harus bisa menerima pikiran saya. Ngerti? Ya. Saya harus ngerti kenapa omong seperti itu. Kenapa anakku yang A seperti ini, yang nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini, nomor 4 seperti ini. Halo, saudara? Ketika kita menikah, kita juga punya pasangan dengan keluarganya. Maka kita juga harus membangun hubungan dengan keluarga dari pasangan. Pertengkaran terjadi, hubungan menjadi retak dan putus karena tidak sehati, sepikir. Di gereja juga seperti itu. Amin, saudara. Jadi kalau ada yang tegas, kita harus ngerti kenapa dia tegas gitu loh. Kalau ada yang melo-melo, diam aja, kita harus ngerti kenapa diam aja. Membangun hubungan, berbicara di mana kita setiap hari belajar memahami kesehatian, kesepikiran. Ingat saudara, Yakub dengan siapa? Abangnya? Esau. Itu kembar saudara. Ya kan? Mamanya satu, lahirnya bersamaan, hanya beda detik. Tapi mereka saatnya sepikir? Enggak. Nah, satu mama, satu bapak aja bisa enggak saatnya sepikir, konon lagi ketika engkau menikah dengan orang yang tidak sama dengan engkau, ngerti ya? Dia dibesarkan dari pola budaya yang berbeda, pendidikan yang berbeda, karakter yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Nah, makanya orang yang menikah, saya selalu bilang adalah orang yang hebat. Karena dia mau berusaha untuk apa? Memahami, menerima, mengampuni. Amin. Itu orang yang luar biasa. Yang kedua, saudara, dalam hal yang kedua, ketika kita menyikapi ayat yang kedua ini dan ayat ketiga, Paulus sedang menyatakan begini, sadar harus ada usaha pemulihan konflik. Ingat ya saudara, orang dalam Tuhan, tidak di dalam Tuhan juga ada konflik. Tapi ada perbedaannya. Alkitab mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita sedang punya konflik, masalah, hubungan mulai tidak lancar, udah mulai menjaga jarak, sudah mulai tidak mau ketemu, itu tinggal sedikit lagi putus hubungan. Ya, kita harus sadar bahwa iblis tidak akan suka kita punya hubungan yang erat. Kenapa? Ingat Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun itu akan menarik berkat Tuhan. Tuhan bilang, oh mereka rukun-rukun. Tuhan katakan, aku memerintahkan berkat. Jadi kadangkala kita tidak sadar berkat tidak turun kepada kita karena kita tidak berusaha memulihkan konflik masalah, saudara. Nah, yang pertama saudara, mari kita akan baca Amsal 18 ayat 19 ya.
Mengapa konflik itu harus dipulihkan, ya? Bukan melarikan diri ketika ada masalah langsung kita lari, menyelesaikannya dengan lari. No, Alkitab mengajarkan kita itu orang yang punya integritas, orang yang bisa dipercaya. Yuk kita baca Amsal 18 ayat 19. Ayo kita baca, 1, 2 ya. Saudara yang dikhianati lebih sulit, sekali lagi. Sebentar, saya buka dalam. Ya, oke. 1, 2, ya. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah. Jadi saudara ngerti nih ya, mengapa kita di Alkitab dikatakan pada waktu engkau mau marah, firman Tuhan bilang berhenti marah. Bagaimana kita cara berhenti marah? Ingat seperti Tuhan ngomong kepada Nain. Pada waktu hatimu mulai panas, wajahmu mulai berubah, pada waktu itu engkau harus katakan, dalam nama Yesus aku berhenti amarah. Mengapa? Karena pertengkaran, ayat ini berkata, akan membuat seperti palang gapura. Tahu palang gapura saudara? Gimana ya? Pintu besi yang gak bisa dimasuki kembali. Halo? Paham? Paham? Makanya kenapa Alkitab mengatakan jangan sampai kita masuk kepada pertengkaran. Makanya di sini kita akan mengerti ketika persahabatan, ketika hubungan itu dikhianati, akan sulit dihampiri, sulit untuk berbaikan. Ngerti? Halo? Semua ada di sini? Ya? Amin, saudara? Saya baca dalam terjemahan yang hidup. Ayat tadi itu ya. Memperoleh kembali persahabatan orang. Nah ini ya, lihat ya. Memperoleh kembali persahabatan orang yang pernah disakiti hatinya lebih sukar daripada kita menaklukkan benteng yang kuat. Amarahnya menjadi penghalang bagaikan pintu besi. Makanya di sini kita belajar, saudara, mengapa Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi bahwa konflik pasti akan ada, ya, konflik pasti akan ada selama kita hidup. Tapi harus sadar, harus ada usaha pemulihan konflik. Karena yang rugi itu siapa? Yang saya katakan, saya. Bilang, saya. Kalau kita punya konflik dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan tetangga, yang sulit itu kita. Harus sadar, karena ayat ini berkata, ayat ini sedang berkata, untuk membangun lagi persahabatan dengan orang yang pernah kita sakiti akan sukar dan tidak mungkin didapat. Makanya Alkitab mengajarkan jangan sampai kita suka bertengkar. Halo? Bilanglah dulu kiri kanan, jangan suka bertengkar ya. Sekali lagi bilang kiri kanan, muka belakang. Karena bertengkar itu pasti saling menyinggung. Ya, ada nggak orang bertengkar nggak saling menyinggung? Orang bertengkar itu nggak pernah jaga emosi. Nggak pernah ada kata-kata baik. Dan pasti akan terluka akibat pertengkaran. Ya? Ya? Siapa yang pernah bertengkar? Aku dosa. Waktu bertengkar, saudara, hatimu terluka nggak? Ya, terluka. Nah, itulah makanya kenapa kita belajar hari ini. Sadar, kalau ada konflik harus ada usaha pemulihan konflik. Jangan kau katakan, biar dia tahu dulu siapa aku. Dia nggak tahu, kita nih yang rugi.
Mana saudara? Ya, ini tantangan gereja loh akhir zaman saudara. Banyak keluarga tanpa status sekarang. Banyak anak di dalam keluarga tapi dia nggak merasakan mama papanya. Banyak mama papa juga kadang nggak ngerti anak-anaknya. Itu tantangan loh saudara. Ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama ya kita harus sadari. Slide yang berikutnya. Yang pertama ya, konflik yang tidak diselesaikan itu akan ada dampaknya bagiku dalam hubungan. Bilang dulu, sama-sama katakan, konflik yang tidak selesai ada dampak bagiku dalam hubungan. Iya. Kalau ibu-ibu, engkau musuhan sama suamimu, nanti waktu engkau belanja, jadi takut engkau minta uang belanja. Minta belanja. Itu contoh sederhana. Gimana? Anak musuhin bapaknya, mamanya. Kamu minta uang jajan, mau minta uang sekolah. Apa kau? Apa? Cari sendiri uang sekolahmu. Waduh. Di sini nggak ada, di sana ada, sana sini ada. Ya, saudara. Ya, biar bagaimana dia juga anak kita. Itu suamimu, itu istrimu, itu mertuamu, itu tetanggamu. Masa setiap kali kita konflik kita pindah rumah? Halo? Ya, saudara. Setiap kali konflik kita nggak mau pulang ke rumah, kita tinggal di hotel, habislah duitnya. Ada orang yang konflik langsung lari dari rumah. Oh capek saudara. Di luar nanti akan ditangkap bebek gombel sana, saudara. Tambah lagi masalah, ya. Nah, lalu yang kedua kita menyadari di sini, konflik yang tidak diselesaikan itu akan menghilangkan sukacita kita. Filipi 4 ayat 4 itu, saudara, itu bukan berbicara bersukacitalah senantiasa. Itu berbicara dalam hubungan, Paulus sedang berbicara hubungan yang rusak. Ya, kan sering dikutip ya Filipi 4 ayat 4 ya, sering kan dikutip kan? Tapi saudara, hari ini saya mau sadarkan, Paulus itu sedang berbicara dalam masalah hubungan yang retak antara Euodia dan Sintike. Nah, artinya kalau konflik tidak diselesaikan, itu akan mencabut, menghilangkan sukacita kita. Makanya hasil penelitian sekarang, saudara, orang sekarang sukar senyum, sukar ketawa. Tapi jangan ketawa sendiri ya. Cobalah lihat di ruangan ini, temanmu kiri kanan, mukanya ada sukacita apa enggak? Ya, kalau orang sukar sukacita, sukar tersenyum, sukar ekspresi, jangan-jangan itu ada konflik, masalah hati yang belum diselesaikan. Siapa yang ingin tambah tua? Siapa yang ingin tambah muda? Siapa yang ingin tetap muda? Nggak ada orang tetap ingin cepat tua, ya kan? Makanya ada salon kecantikan kan gitu, tarik sana, tarik sini, tarik semua ya kan saudara. Pasang alis, wah hidung ditarikkan, hidung Pinocchio, ya kan saudara. Nah itu berbicara saudara supaya kelihatan muda. Tapi saudara tahu nggak saudara, wajahmu itu, wajahku itu akan berseri ketika ada sukacita di dalam. Ketika hati kita itu penuh sukacita. Tapi walaupun tebalnya makeup itu 10 cm, saudara, berbagai bedak. Ya kan kita kan perempuan, Oma kemarin bilang banyak kali bedaknya. Yalah, satu ada alas bedak, tabir surya, anti kerut, ya kan, alis, lipstik. Cobalah pergi ke kamar mandinya perempuan, banyak kali di situ, ya kan. Kalau sampo anti warna, ya kan saudara, kondisionernya, maskernya, semua ada di situ. Nah, tetapi saudara, bila hatimu belum selesai masalah konflik, di situ masih ada kejengkelan, masih ada amarah, masih ada kebencian, sukacitamu itu palsu. Engkau mungkin bisa ketawa-ketawa, tapi gitu sampai di rumah mewek lagi, saudara. Makanya lihat banyak artis-artis yang bunuh diri, bukan gak cantik-cantik itu artis Korea itu. Kenapa?
Karena dia tidak mengalami sukacita yang benar. Dia bisa menghibur orang, tapi sebenarnya hatinya berduka. Nah, jadi Paulus sedang mengatakan mengapa pentingnya kita sadar kalau ada konflik harus segera diselesaikan. Karena kita akan dirundung terus dengan duka cita, dengan tidak ada sukacita, nggak ada gembira. Padahal saya ingat sekali saudara, ayat firman Tuhan hafalan di online kita ya. Kita kan ada jemaat online juga. Ayat hafalan yang pertama adalah bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang ada di hatimu. Halo, ngerti ya? Bergembiralah karena Tuhan. Saudara nggak bisa gembira kalau nggak ada sukacita. Kalau hatinya ini masih jengkel, masih marah, nggak bisa sukacita. Artinya tuh menghambat berkatmu. Tuhan nggak suka. Saya mau sampaikan saudara, saya pernah dengar khotbah si Dautoni, dia bilang, kenapa ada orang bisa disantet, orang Kristen? Karena hatinya. Jadi kalau orang itu bersukacita, bergembira, berarti hatinya beres, itu orang yang gak pernah bisa disantet. Di mantra-mantrain, halo, dihipnotis, ngerti ya? Lihat dulu kiri kanan dulu, ayo bergembira ya, ayo bersukacita. Bilang dulu. Ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi ternyata kesembuhan tubuh juga gitu, hati yang gembira. Mau banyak obat yang kamu makan segini besarnya, banyaknya, tapi kalau hatimu nggak bersukacita, itu sel-sel tubuhmu itu nggak menerima obat itu loh. Ingat ya, obat itu sebenarnya racun, kan dari zat kimia itu. Tapi dia menjadi obat kalau dosisnya tepat. Makanya jangan beli obat sembarangan. Ya. Nah, itu saudara. Jadi pada waktu hatimu bergembira, kita juga akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih maksimal. Pegawai yang bekerja dengan gembira itu hasilnya lebih maksimal daripada yang masuk kantor dengan sudah marah-marah dan sungut-sungut. Saya pernah melakukan S2 saya tahun 2000 di pabrik Carun Pokpan. Saya meneliti pekerjaan kesalahan pegawai di situ, saudara. Adalah ketika keletihan fisik, keletihan rohnya, jiwanya juga saudara, dan hatinya nggak baik, itu tingkat kesalahannya sangat besar. Ya, jadi kenapa konflik harus diselesaikan? Karena kalau enggak, sukacita kita yang hilang, bukan dia. Jadi jangan bilang biar dia yang datang dulu minta ampun sama aku. Buang konsep itu. Karena orang tidak akan pernah mau minta maaf. Tapi kitalah, kuncinya di kita. Berarti di sini berbicara pemulihan konflik, letaknya di mana? Sama-sama di saya. Ya, lalu yang ketiga, konflik yang tidak diselesaikan, Filipi 4 ayat 5, itu akan menghalangi kebaikan hatimu. Ingat saudara, orang di muka bumi ini, Tuhan sudah mendesain kebaikan-kebaikan atas kita. Ya, atas kita, atas semua orang. Karena kasih Tuhan melingkupi, karakter Kristus ada sama kita. Kita diciptakan segambar serupa Tuhan, betul? Betul? Dalam kitab Kejadian, ya. Sama-sama bilang dulu kiri kanan. Saya dan kamu diciptakan segambar serupa Allah. Bilang. Berarti setiap orang punya kebaikan hati. Ya. Sejahatnya orang punya kebaikan hati. Tetapi, saudara, amarah, konflik, kejengkelan, apalagi tidak mengampuni, itu akan menghalangi kebaikan hatimu. Mana ada orang yang hatinya tersakiti mau berbuat baik sama orang lain? Ya, betul? Jadi kalau mak disakiti hatinya oleh suaminya, pasti dia akan marah. Ya kan? Tadi pagi saya ingat ilustrasi suami saya. Jadi kalau dia marah sama suaminya, yang tulisannya gula dibuatnya garam, garam dibuatnya gula. Satu kali suaminya mau buat kopi, diambilnya lah yang tulisannya gula. Marahlah kan? Kenapa kau kasih garam tapi tulisannya gula? Datang suaminya, datang istrinya.
Ya sama dengan tulisan di handphonemu, namanya Jainal, padahal Zainab. Namanya Susianto, padahal Susi. Orang yang hatinya tidak dibereskan, gak mungkin buat baik. Gimana? Betul? Betul? Ya. Jadi itu makanya Paulus berkata, kalau kita ada konflik, cepat selesaikan. Kalau enggak juga nanti akan berbuat yang jahat. Lihat ketika Kain dengan Habel, Tuhan sudah berceritakan, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Cepat kuasai, kalau enggak iblis sudah ngintip. Tapi si Kain tidak mau. Akhirnya terjadi pembunuhan. Artinya tidak yang baik terjadi kalau hati tidak baik. Makanya ada firman Tuhan bilang, dari hati keluar yang segala sesuatu yang jahat. Nah, ya saudaraku yang terkasih, padahal ayat ini berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui sama-sama semua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja tiba-tiba. Tapi hubunganmu belum beres, hatimu belum beres. Bagaimana, saudara? Ya, jadinya saya selalu bilang sama anak saya, anakku, hatimu baik loh. Tapi kalau kau marah-marah, orang gak akan melihat kebaikan hatimu. Kalau orang sedang marah, orang gak akan tahu kebaikan hati orang itu. Betul apa enggak? Yang dilihat tampilannya kan? Tampilan waktu marah kan? Kata-katanya yang gak bagus kan? Padahal sebenarnya orang itu baik hatinya. Nah itu saudara. Jadi kita harus belajar membina hubungan itu dengan seperti itu, menyadari itu ya. Lalu saudara, Filipi 4 ayat 6, konflik yang tidak diselesaikan itu akan menyebabkan masalah psikis. Ya, khawatir, gelisah, takut, gak bisa tidur, dan tidak bisa berdoa. Gimana saudara? Makanya ayat firman Tuhan bilang, kuasai hatimu supaya kamu bisa berdoa. Makanya kepada Kain, Tuhan bilang apa? Cepat kuasai. Jadi bagaimana kita berhenti amarah supaya nggak terjadi pertengkaran? Pada waktu hati kita mulai terganggu nih, mulai tersinggung, mulai ada sesuatu, cepat kuasai dalam nama Yesus. Tuhan, aku mau buang. Taklukkan hati dan pikiran dalam pikiran Kristus. Patahkan. Itu di dalam 1 Korintus itu ya. Nah, yang berikut saudara, dalam membangun hubungan, di dalam ayat 3 di situ si Paulus meminta pertolongan siapa? Sun Sugos. Nah, terkadang kita perlu pertolongan sahabat rohani, orang tua rohani untuk menjembatani konflik. Jangan minta bantuan dari orang di luar Tuhan, karena nanti masukannya bisa tambah renggang. Iya, biarin, cocok kali tuh. Udahlah kau cerai aja. Udahlah, antem aja anakmu. Udahlah kan gitu. Nah, makanya Paulus minta pertolongan siapa? Sun Sugos. Ya, Paulus saja minta pertolongan, apalagi kita, saudara. Jadi jangan malu cerita sama ibu rohani untuk menjembatani konflik. Pemimpin CG-mu. Makanya pemimpin CG itu harus orang yang bertobat ya. Nah, bagaimana menjembatani konflik? Nah, itu dia tadi ya. Nah, lalu yang keempat, penyelesaian dalam masalah hubungan. Jadi yang keempat, konflik itu harus diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Ayat ke-7. Mari kita akan baca ayat yang ke-7 ya. Silakan tampilkan Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata apa? Sama-sama yuk. 1, 2 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Nah, bagaimana kita menyelesaikan konflik? Tidak ada yang lain, tidak ada rumus yang lain, karena yang menjadi penyelesaiannya adalah dengan kehadiran Allah.
Makanya kalau kita baca dalam kitab Yesaya, ketika dinubuatkan tentang kelahiran Yesus, disebutkan dia salah satunya apa? Raja. Iya, Raja. Sekali lagi sama-sama, Raja damai. Ya. Jadi bagaimanapun susahnya konflik itu, tapi ketika suami istri, orang tua, anak kita mau menghadirkan Kristus untuk penyelesaiannya, selesai itu. Selesai. Karena Kristus akan membereskan hati kita, kita akan dimampukan untuk mengampuni, merilis pengampunan. Kita akan bisa menerima. Karena kasih itu memenuhi kita. Damai sejahteranya memenuhi kita. Makanya dalam minggu-minggu yang lalu kita membahas dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di mana pentingnya kita dipenuhi dengan kasih tanpa syarat itu. Bagaimana Yesus menerima kita apa adanya. Nah, orang yang memiliki kasih Kristus tanpa syarat, orang yang tahan uji, dia akan tetap melayani walaupun banyak masalah. Dia akan bisa memberi, berkorban karena dia mengasihi Tuhan. Karena tanpa syarat. Ketika dia dihina, dia tidak akan sakit hati. Karena Yesus juga begitu kan, saudara. Jadi tidak ada yang lain, menghadirkan pribadi Yesus. Baru kita bisa mengampuni, baru kita bisa menerima. Baru kita tidak akan mengingat lagi kesalahannya. Kira-kira Yesus menghapus gak dosa kita? Kalau sudah menghapus artinya sudah tidak ada lagi, tidak diingat lagi. Nah, makanya sering kali kita ketika konflik kan bilang gini kan, itu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu namanya belum selesai. Seharusnya ketika sudah didamaikan, sudah selesai. Jangan buntut lagi. Kalau buntut lagi, itulah yang ditumpangi oleh iblis. Akhirnya makanya ada dendam, kesumat, pembunuhan tiba-tiba, ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana penyelesaian dalam masalah hubungan? Yaitu dalam Filipi 4 ayat 8. Kita harus mengelola pikiran, mengubah mindset dengan apa? Pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8, mari kita akan baca. Tolong tampilkan. Semua sama-sama ya, saudara. Yuk, 1, 2 ya. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, sama-sama, pelan-pelan aja kata-kata. Semua yang benar. Sama-sama katakan, semua yang benar. Ya, stop dulu. Jadi kalau ada omongan, kalau ada hal-hal yang sudah nggak benar, jangan biarkan di otak itu. Jangan pikirkan. Halo? Jangan simpan. Terus. Cepat kali si Samuel habiskan. Oke, yang kedua, semua yang mulia. Jadi kalau ada yang tidak benar, yang tidak mulia, yang najis, jangan pikir. Terus, apalagi? Semua yang adil. Lalu, semua yang suci. Jadi pikirkan, oh mungkin dia buat begitu, dia lagi emosi barangkali. Mungkin dia tadi di sekolah dimarahi gurunya. Mungkin suamiku tadi mengalami sesuatu di tempat pekerjaannya. Nah, pikir yang suci. Kenapa nggak ngangkat telepon? Wah, udah sama siapa kok ya? Gak kok angkat telepon kok ya? Pikir yang positif. Mungkin habis baterainya, gak di casnya. Mungkin tinggal di tasnya, tak dibawanya. Pikir. Amin, saudara. Ya, lalu apa? Semua yang manis. Jadi kata-kata hujatan, kata-kata fitnah, kata-kata kasar jangan masuk di otak. Karena, saudara, makanya saudara, waktu orang marah, jangan simpan kata-katanya. Karena itu sudah gak benar. Out of control dia. Kita sering tersinggung kan karena waktu konflik itu kan, betul ya, saudara ya. Ini Tuhan bilang, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, sama-sama pikirkan. Iya. Jadi ini yang akan bisa membuat kita menyelesaikan konflik, mengelola pikiran, mengelola mindset kita, saudara. Kalau enggak, kita akan bermasalah terus sepanjang umur dengan semua orang, saudara.
Nah itu akan menghalangi berkat kita juga, betul nggak? Mana ada orang mau pakai saudara di pekerjaan atau dimanapun kalau suka berkelahi? Ya, betul kan? Mana mau orang. Yang ketiga terakhir, Filipi 4 ayat 9, Paulus berkata, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang pernah kuajarkan, lakukan semua itu. Artinya, dalam penyelesaian konflik, kita harus belajar melakukan firman Allah. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang beri, beri. Kalau Tuhan bilang apa, kasihi dia, kasihi. Saudara, belajar menyelesaikan, ya. Jadi ada orang yang bilang begini, udah kuampuni dia, Bu, tapi masih jumpa, masih marah, itu belum selesai. Masih disebut orangnya, masih lewat rumahnya, masih ada di situ marah, berarti belum selesai. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Minta Tuhan menguasai hati kita dengan damai sejahtera dan berikan mindset firman Tuhan dan belajar. Hari ini mungkin engkau bisa menang, besok diingatkan iblis lagi, kau tadi gak kau ingat kata-katanya itu kemarin itu, wah terpancing lagi, langsung kuasai diri, terus gumulkan sampai selesai. Amin, saudara. Ya, mari kita akan bangkit berdiri. Jadi hari ini, ya, dan hidup itu adalah setiap hari belajar membangun hubungan. Amin. Belajar memahami, belajar menerima, belajar menolong. Kenapa? Dia, bagaimana supaya dia bisa berubah? Itu kita, saudara. Ya, saudara yang di dalam Tuhan, marilah kita akan bertumbuh di dalam hubungan, membina hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kita menyanyikan pujian mengasihi, mengasihi lebih sungguh, lalu mengampuni, mengampuni. Lagu ini semua saudara sudah tahu. Sebab itu nyanyikan dengan suasana doa. Jangan ada lihat kiri kanan. Kita nyanyikan pujian mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, dengan menantumu, dengan tetangga, dengan teman segereja. Saudara, biar bagaimanapun dia itu pasanganmu, biar bagaimanapun dia orang tuamu, biar bagaimanapun dia saudaramu, teman sepelayanmu yang akan terus kita jumpai sampai akhir hidup kita. Mari berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Angkat tanganmu kepada Tuhan, mohon pengampunan, mohon kuasa, mohon kasih yang daripada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, jamalah hati kami, jamalah hati Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengangkat tangan, yang dalam perkumpulannya. Tuhan Yesus, firman-Mu mengubahkan. Tuhan Yesus, Roh Kudus menginsafkan. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Engkau limpahkan Tuhan kasih tanpa syarat
itu di hati kami. Engkau melimpahkan sukacita itu atas kami. Kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk mengasihi ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah tangan Tuhan yang berkuasa, menjamah setiap orang yang mengangkat tangannya. Tuhan Yesus, lepaskan, hancurkan segala, dalam nama Yesus, segala kebencian, segala amarah, segala sakit hati. Kami mematahkan, kami tolak itu, kami hancurkan pikiran dan perasaan, ketakutan, kecemasan, intimidasi setan. Kami patahkan, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kemarahan yang berabad-abad dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kami mohon Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja kepada setiap orang pada saat ini. Jamahkanlah, sehingga Tuhan hati yang berabad-abad boleh dibukakan. Masuklah Tuhan dalam setiap hati kami, pulihkanlah setiap hati kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap orang. Roh Kudus terus akan menginsafkan akan dosa dan kesalahan. Roh Kudus akan terus mengingatkan tentang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak kami izinkan iblis mencurinya, tapi kami mau dengar, kami mau simpan itu dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Karena orang yang melakukan firman Allah yang sampai kepada kerajaan surga. Tuhan Yesus, pimpin kami lebih lagi menjadi karakter Kristus dalam hidup kami. Berkati nikah rumah tangga, berkati anak-anak, cucu menantu, keluarga yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan kami. Apapun masalah dan persoalan mereka, Tuhan tolong dan berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku.